Bab 638. Ya Tuhan, mengapa kamu selalu luar biasa? Keputusan yang dibuat oleh Kenzi Harimurti sendiri membuat Juan Baldwin linglung, dan membuat Juan Baldwin, seorang lelaki tua, menangis lama di depan Kenzi Harimurti. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan. Juan Baldwin berusia 40-an, dan telah bekerja sebagai wakil direktur selama 8 tahun berturut-turut. Melihat dia tidak bisa memanjat, dia tidak pernah berpikir masih ada waktu untuk mencapai langit. Sebelum pergi, Juan Baldwin berulang kali bersumpah, bahkan jika dia bekerja keras di masa depan, dia akan melakukan pekerjaannya dengan baik dan dia tidak akan pernah membiarkan ketua Harimurti kecewa. Penampilannya yang penuh semangat dan energi seperti tiba-tiba menjadi seorang pemuda dengan semangat dan antusiasme. Setelah Juan Baldwin pergi, Kenzi Harimurti terus duduk di kursi asistennya, dengan santai membolak-balik laporan yang dikirim oleh Departemen Penjualan dan Pemasaran untuk menghabiskan waktu. Sebelum pulang kerja, Nika Cortez kembali ke kantor direktur. Dia mengeluarkan 2 tiket ke pesta dansa dari tasnya dan meletakkannya di meja Kenzi Harimurti. Di sini, perusahaan akan mengadakan acara sosial malam ini untuk menghibur tim inspeksi dari kantor pusat. Ini adalah tiket masuk, jangan sampai menghilangkan mereka dengan santai. Baru saja Juan Baldwin datang dan mengirimi Kenzi Harimurti beberapa tiket masuk, tetapi Kenzi Harimurti tidak menganggapnya serius. Karena Direktur Nika mengirim 2 tiket lagi, mari ambil semuanya. Ini adalah Wadil Jordan, pemimpin markas, yang secara khusus mengundangmu. Nika Cortez menyimpan tasnya dan berkata, Tuan Jordan memiliki kesan yang baik tentang Anda tadi malam, dan dia memberitahu saya bahwa acara dansa itu malam ini juga akan mengundangmu. Silakan datang dan temani aku. Secara teoritis, hanya manajemen senior perusahaan, serta tulang punggung tingkat menengah dari berbagai departemen dan pabrik yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam resepsi yang diadakan oleh perusahaan Smile pada malam hari. Objek resepsinya adalah ketua tim investigasi dari kantor pusat. Jika semua pegawai level rendah menghadiri pesta resepsi, niscaya akan menurunkan kualitas resepsi. Namun, tidak realistis untuk tidak mengizinkan karyawan tingkat rendah untuk berpartisipasi sama sekali, karena adegan dansa tidak boleh kekurangan gadis cantik muda yang bisa menyanyi dan menari, dan gadis cantik yang bisa menghidupkan suasana ini kebanyakan adalah gadis pabrik biasa, atau bawahan gedung kantor staf. Ada puluhan ribu karyawan biasa di perusahaan Smile, dan tarian resepsi paling banyak menampung beberapa ratus orang. Tentu saja, tidak mungkin membuka pintu untuk membiarkan semua karyawan tingkat rendah ini masuk, tetapi untuk memilih dari di antara karyawan biasa yang bisa menyanyi, wanita cantik muda yang bisa menari perlu menggunakan sistem tiket. Oleh karena itu, sponsor merumuskan tiket masuk sesuai dengan jumlah tempat yang terbatas, kemudian membagikannya ke berbagai departemen atau area pabrik, dan pengawas departemen memilih karyawannya. Dengan cara ini, sebagian besar gadis muda dan cantik dapat memasuki panggung dansa, sementara sebagian besar pencari nafkah yang menyedihkan diblokir dari pintu, dan hanya dapat melihat manajer besar dan kecil tanpa daya, memeluk gadis cantik itu, anggun dan bahagia di tempat dansa. Ini adalah situasi nyata di dunia nyata, level orang ada di mana-mana, yang disebut semua orang sama, hanyalah dongeng yang indah. Saat makan malam, Kenzi Harimurti duduk di meja yang sama dengan beberapa rekan pria dari Departemen Penjualan. Kenzi Harimurti sudah lama tidak berada di perusahaan Smile dengan orang-orang ini di Departemen Penjualan semenjak jadi asisten. Beberapa orang mengobrol sambil makan, dan seorang teman bertanya, saya mendengar bahwa akan ada banyak gadis yang berpartisipasi dalam tarian malam ini. Saya ingin tahu apakah Anda punya tiket untuk menari. Seorang karyawan segera melempar sendok, dia mengutuk dan berkata, tiket kentut. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Kiba William memiliki lebih dari selusin tiket di tangannya, tetapi tidak ada yang diberikan kepada kami. Beberapa tiket diberikan ke Grace Ananta dan wanita cantik lainnya, dan semua tiket lainnya ditukar dengan keuntungan. Beberapa orang bertanya, untuk keuntungan, kentung apa? Ketika Kiba William melihat situasi seperti itu, pikirannya berubah dengan cepat, jadi dia mengambil tiket yang seharusnya dikirim ke departemen penjualan kita dengan imbalan bantuan manusia. Dia berkata dengan marah, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa manajer Kiba, bajingan itu, memasukkan 2 tiket ke wakil manajer tertentu, dan kemudian berbalik dan wakil manajer mengiriminya 2 rokok Ratu Teratai. Semua orang menjadi marah dan berteriak mengutuk, Kiba William, bajingan itu, mengapa dia begitu tidak tahu malu? Mengapa dia harus mengambil kesejahteraan kita untuk rokok? Ini bukan yang paling tidak tahu malu. Sobat berwajah hitam itu berkata lagi, yang paling tidak tahu malu, yang terjadi adalah senior Aksin dari departemen penjualan kita pergi ke Kiba William dan ingin mendapatkan tiket darinya. Akibatnya, Kiba William yakin bahwa senior Aksin ingin pergi untuk menjilat dengan tembakan besar, jadi dia bersikeras memeras senior Aksin.
Brengsek, bukankah senior Aksin berhubungan baik dengannya? Bahkan dia membunuh bangsanya sendiri, apakah Kiba William masih manusia? Beberapa orang sangat marah sehingga mereka bahkan tidak mau untuk makan. Pada saat ini, terdengar suara berlari, dan Grace Ananta datang ke meja Kenzi Harimurti lagi dengan semburan wewangian dan senyuman. Beberapa karyawan laki-laki di departemen penjualan sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Melihat Grace duduk di samping Kenzi Harimurti dengan manis dan penuh kasih sayang sekarang, hatinya yang mati rasa tidak sakit lagi. Namun adegan selanjutnya masih membuat mereka merasa cemburu. Grace Ananta mengeluarkan 2 tiket dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Harimurti, aku akan memberimu tiket untuk pesta malam ini." Kenzi Harimurti melihat tiketnya dan bertanya, "Mengapa kamu punya 2 tiket? Bukankah tiket ini kekurangan persediaan sekarang?" "Ya, kudengar tiket malam ini telah terjual seperti harga tiket konser bintang." "Grace Ananta, dari mana kamu mendapatkan tiketnya?" Seorang laki-laki rekannya bertanya dengan rasa ingin tahu. Grace Ananta berkata sambil tersenyum, "Manajer Kiba memberi saya 1. Kebetulan tidak lama kemudian, Direktur Doni dari area pabrik kedua mendatangi saya dan bertanya apakah saya punya tiket, dan memberi saya 1 lagi." Rekan laki-laki mengerti bahwa Direktur Doni diam-diam jatuh cinta dengan Grace Ananta, dan dia pasti ingin Grace Ananta menghadiri pesta dansa malam ini. Begitu dia berbalik, Grace Ananta mengirimkan tiket yang diinginkan pria lain untuk menyenangkannya ke Kenan Harimurti. Beberapa orang diam-diam menghela nafas, dunia macam apa ini? Mereka semua laki-laki, mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Kapan mereka bisa hidup seperti Kenan Harimurti? Dia sangat tidak berperasaan, tetapi ada wanita cantik yang jatuh cinta padanya. Kenzi Harimurti melihat ekspresi tertekan mereka, lalu menatap wajah Grace Ananta yang tersenyum, dengan lembut mendorong kembali tiket itu dan berkata, "Aku tidak membutuhkannya, kamu bisa memberikannya kepada orang lain." Grace Ananta bertanya-tanya apakah dia mendengarkan dan bertanya, "Kakak Harimurti, kenapa kamu tidak mau? Tiket malam ini sulit didapat." Pria-pria itu bersemangat, dan mata mereka berbinar, "Kenan Harimurti, jika kamu tidak tertarik, Anda dapat mentransfer tiketnya kepada saya. Saya akan memberi Anda harga yang bersahabat." "Bah, jangan dengarkan dia, Anda mentransfer tiketnya kepada saya bayar lebih mahal." Kata sobat si muka hitam itu langsung bergerak dan menyambar tiket yang ada di atas meja. "Sial, bagaimana kamu bisa menggunakan kekerasan?" Kali ini, 2 teman lainnya tidak senang. Awalnya mereka memiliki hubungan yang baik, tetapi segera di depan Kenzi Harimurti dan Grace Ananta, mereka bertukar ide untuk mendapatkan tiket dengan berebut. Kenzi Harimurti tidak tahan lagi, mengeluarkan tiketnya sendiri, dan melemparkannya ke atas meja. Oke, lihat tindakanmu, bukankah itu hanya tiket ke pesta dansa? Aku punya beberapa tiket di sini, kalian masing-masing punya 1, dan gratis." Orang-orang itu berhenti berkelahi satu sama lain, dan memandangnya dengan takjub dan berkata, "Persetan, mengapa kamu selalu begitu hebat? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak tiket?" Kenzi Harimurti menundukkan kepalanya dan menyalakan rokok dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong, ambil saja sendiri." Haha. Pria-pria itu tertawa aneh, dan mengambil tiket seolah-olah mereka telah menemukan harta karun, setiap orang mendapatkan tiket. Tanpa diduga, di meja sebelah juga bergegas, berteriak, "Aku menginginkannya, aku juga menginginkannya. Kenan Harimurti, kami tahu kamu hebat, tapi kamu juga harus merawat kami. Baiklah, untuk beberapa tiket, kalian masih bisa mengambilnya." Kedua kelompok saling menyambar bola balik, menyebabkan mangkuk dan sendok jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Kenzi Harimurti dan Grace Ananta harus mundur. Bab 639. Sengketa pemeriksaan tiket. Saat senja, Grace Ananta dan Kenzi Harimurti berjalan bersama di jalan dengan deretan pepohonan. Grace Ananta berjalan sepanjang jalan, mengeluh sepanjang jalan, "Lihat, ini semua salahmu, kamu terlalu baik. Kamu juga punya tiket, tetapi sekarang tiketmu semuanya telah dirampok oleh mereka, apa yang harus kamu lakukan?" Kenzi Harimurti memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, dan berkata dengan santai sambil berjalan, "Ada apa dengan ini? Ketika aku ingin ke sana, aku bisa memanjat dinding, menyelinap melalui pintu belakang, atau memanggil Direktur Juan keluar. Apakah kamu masih khawatir aku tidak bisa masuk?" Grace Ananta meliriknya dengan marah, dan tidak ingin berbicara dengan orang ini lagi. Awalnya, ketika dia datang ke pesta, dia bisa membiarkan pria ini berdansa dengannya, tetapi sekarang, tidak diketahui apakah pria ini bahkan bisa masuk.
Tempat penerimaan acara terletak di Pusat Budaya dan Olahraga Karyawan di area pabrik Smile, sebuah bangunan bergaya barat berlantai 4 yang baru selesai dibangun 2 tahun lalu. Ketika Kenzi Harimurti menemani Grace Ananta ke Gedung Kebudayaan dan Olahraga, kebetulan itu adalah awal dari acara. Di aula serbaguna di lantai 3, musik dansa yang lincah terdengar samar-samar, dan di pintu masuk lobi di lantai 1, banyak wanita cantik dan pria tampan yang berpakaian khusus datang, berkerumun di sana, dan melewati gerbang pemeriksaan tiket. Itu rusak. Kebetulan manajer Kiba sedang bertugas. Dia pasti tidak akan membiarkanmu masuk. Mengikuti kata-kata Grace Ananta, Kenzi Harimurti telah melihat bahwa di belakang staf yang bertanggung jawab untuk memeriksa tiket, Kiba William memegang tangannya di belakang punggungnya. Berdiri di tangga dengan perut buncit dan kartu kerja sementara yang mewakili staf konferensi tergantung di lehernya, dia mengawasi pemeriksaan. Sikapnya yang bangga dan puas diri, jelas hanya orang kecil yang tertarik untuk bekerja sementara, membuatnya tampak seperti seorang kaisar yang menguasai dunia. Benar saja, melihat penampilan Kenzi Harimurti, apalagi melihat Grace di sisinya, Kiba William langsung merasa tidak nyaman. Dia turun dari tangga, memasang wajah arogan, dan ingin menemukan kesalahan apapun. Kenan Harimurti, aku tidak menyangka kamu sangat cakap. Kamu bahkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan acara dansa tingkat tinggi semacam ini. Di mana tiketmu? Tunjukkan padaku. Sekilas, siapapun bisa tahu bahwa Kiba William ingin menggunakan tiket, masalah sepele semacam ini untuk mempersulit Kenzi Harimurti. Kenzi Harimurti memandangnya dan berkata, apakah Anda ingin memeriksa tiket saya? Maaf, saya tidak punya tiket sama sekali. Kiba William tertegun, dan bertanya, apakah Anda sengaja bercanda? Apa yang kamu lakukan di sini tanpa tiket? Sekelompok karyawan pria dan wanita yang menunggu pemeriksaan tiket semuanya melihat dengan rasa ingin tahu. Kenzi Harimurti berkata dengan tenang, bahkan jika saya tidak memiliki tiket, saya masih bisa masuk. Ada beberapa pemimpin yang secara khusus mengundang saya untuk datang dan menemani mereka. Kiba William sama sekali tidak percaya, dan berkata dengan mencibir, kamu adalah pendatang baru belum lama ini, karyawan kecil, pemimpin mana yang ingin kamu menemaninya? Apakah ayahmu tahu bahwa kamu berbicara begitu keras? Yang lain tertawa terbahak-bahak, dan karyawan pria dan wanita memandangi Kenzi Harimurti dengan mata mengejek artinya, seperti melihat orang idiot yang suka pamer. Grace Ananta buru-buru mengeluarkan tiketnya dan berkata, manajer Kiba, jika memberinya tiket saya, apakah tidak akan diterima? Kiba William merasa semakin tidak nyaman. Grace Ananta, seorang gadis cantik, mengapa dia begitu cuek? Apa bagusnya anak laki-laki Kenan Harimurti, seorang gelandangan tanpa uang dan tanpa kekuasaan, apakah Anda membutuhkan orang yang begitu bodoh? Dengan tangan di belakang tangannya, dia berkata dengan angkuh, Grace Ananta, kamu bahkan tidak bisa memberinya tiket. Jika kamu tidak ingin masuk, kamu harus menyerahkan tiket ini. Singkatnya, kamu tidak boleh memberikannya dengan murah. Wajahnya yang menantang menjelaskan bahwa Kenzi Harimurti ditakdirkan untuk tak masuk dan dia ingin mengambil keuntungan dari otoritas kecil sementara ini untuk memperbaiki Kenzi Harimurti. Kenzi Harimurti mencibir dalam hatinya, dan berkata, Kiba William, apakah kamu belum kapok dipukul? Ada apa denganmu? Apakah kamu mulai gatal lagi dan ingin membuat masalah denganku? Di antara karyawan pria dan wanita di sampingnya, ada beberapa eksekutif tingkat menengah yang akrab dengan Kiba William, dan mereka semua mulai berbicara atas nama Kiba William. Pada saat ini mereka semua berkata dengan menghina, orang ini bernama Kenan Harimurti benar-benar idiot. Apa hak Anda untuk mengudara di depan manajer Kiba? Kiba William berkata dengan penuh kemenangan, asisten Harimurti, keluar. Jika Anda tidak meninggalkan saya sendirian, saya akan meminta keamanan untuk datang dan menyapa Anda. Kiba William, apa yang terjadi? Pada saat ini, pemimpin puncak Smile, Tuan Andrew Swing, dan Direktur Pemasaran, Nika Cortez, menemani Wadil Jordan dan bos kantor pusat lainnya ke Gedung Kebudayaan dan Olahraga. Mendengar suara Tuan Andrew, Kiba William melirik ke sana, mengetahui bahwa Tuan Andrew datang bersama Tuan Wadil Jordan dan bos besar lainnya, dia berlari dengan cepat, tertawa seperti budak, dan berkata dengan senyum di wajahnya. Bos Andrew, Bos Jordan, selamat malam, semua bos. Situasi barusan seperti ini. Ada karakter kecil bernama Kenan Harimurti yang tidak memiliki tiket masuk, tetapi harus masuk. Katanya, dia diundang secara khusus oleh seorang pemimpin tertentu, jadi aku sedikit kasar padanya. Wadil Jordan segera mengerutkan kening, dan berkata, Kenan Harimurti. Wadil Jordan segera mengerutkan kening, dan berkata, Kenan Harimurti. Ya, itu dia. Kiba William menunjuk ke Kenzi Harimurti di belakangnya, seolah-olah dia telah menemukan kesempatan bagus untuk menghukumnya, dan diam-diam berkata, bajingan kecil itu mampus sekarang.
Aku menyuruhnya pergi, tetapi dia mengancamku dan bahkan ingin memukulku. Kambing hitam semacam ini harus ditangani dengan serius dan dipecat dari perusahaan. Wadil Jordan berkata dengan muram, namamu Kiba William. Kiba William tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa bos di markas pasti telah melihat bahwa dia berpegang teguh pada tugasnya dan ingin lebih mengenalnya, jadi dia mengangguk dengan cepat dan tersenyum, ya, Tuan Jordan, nama saya Kiba William, dan saya adalah manajer yang bertanggung jawab atas Departemen Penjualan Smile. Di masa mendatang, tolong jaga saya, Tuan Jordan. Jaga ibumu. Emosi keras Wadil Jordan tiba-tiba muncul, setelah kata umpatan, diikuti dengan tamparan keras di wajahnya, Kiba William melolong dengan sedih, jatuh ke tanah, dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Buka mata anjingmu. Aku yang mengundangnya, tetapi kamu ingin mengusirnya. Wadil Jordan menunjuk Kiba William di tanah dengan kejam, seolah-olah dia ingin memakan orang. Segera, minta maaf kepada Tuan Harimurti, atau aku akan memberitahumu untuk berjalan-jalan tanpa makan. Kiba William mengecilkan lehernya karena dimarahi, dia gemetar. Dia memandang Kenzi Harimurti berdiri di sana, merasa sedih di dalam hatinya, dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Dia tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki anak Kenan Harimurti ini, hingga seseorang benar-benar mengundangnya. Karyawan laki-laki dan perempuan lainnya semuanya tercengang, dan tidak ada yang berani berbicara dengan santai.